Jakarta, tahun 2017. Di tengah riuhnya dinamika politik nasional, sebuah kasus besar mengguncang fondasi kepercayaan publik. Proyek pengadaan KTP elektronik yang digadang-gadang sebagai tonggak modernisasi administrasi penduduk justru berubah menjadi pusaran skandal korupsi masif yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Nama Setia Novanto, yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, terseret dalam pusaran investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah kisah tentang kekuasaan, hukum, dan sebuah drama panjang yang menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. KPK mulai melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Setia Novanto berulang kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan berbagai alasan, terutama masalah kesehatan yang menjadi perdebatan publik. Dalam proses penyidikan yang mendalam, pusaran kasus EKTP semakin melebar. Nama-nama politisi besar lainnya, termasuk Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, sempat muncul dalam pusaran kesaksian dan disebut-sebut oleh berbagai pihak dalam jalannya persidangan. Ketegangan antara sang ketua dewan dan lembaga anti rasuah pun menjadi konsumsi publik harian. Drama hukum ini menciptakan perdebatan sengit di masyarakat mengenai supremasi hukum di Indonesia dan apakah hukum benar-benar mampu menjangkau para elit. Puncak ketegangan terjadi pada malam 16 November 2017. Tim penyidik KPK mendatangi kediaman Novanto untuk melakukan penjemputan paksa. Namun, saat tim tiba, suasana rumah tampak sunyi dan sang target utama menghilang dari pantauan. Ketidakpastian keberadaannya memicu spekulasi luas di media massa dan platform digital. Rakyat Indonesia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi negara bisa luput dari jangkauan hukum di tengah proses penyidikan yang sedang berjalan intensif. Tak lama setelah upaya penjemputan, sebuah kabar mengejutkan tersiar. Mobil yang ditumpangi Novanto mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau. Foto-foto kendaraan yang ringsek pun segera beredar luas. Peristiwa ini memicu perdebatan tajam. Publik mempertanyakan keaslian insiden tersebut di tengah upaya hukum yang sedang mengejarnya. Drama tiang listrik menjadi narasi kritis yang terus diperbincangkan oleh masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Setelah serangkaian drama medis, KPK akhirnya berhasil membawa Novanto ke meja hijau. Ruang sidang pengadilan tipikor menjadi saksi bisu pembuktian fakta hukum. Jaksa memaparkan bukti kuat, meruntuhkan segala sanggahan yang selama ini dibangun. Pada akhirnya, hakim memvonis Setia Novanto bersalah atas tindak pidana korupsi. Hukuman 15 tahun penjara dijatuhkan, lengkap dengan denda, serta kewajiban mengembalikan uang negara. Keputusan ini menjadi babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini menjadi catatan sejarah kelam. Putusan tersebut menegaskan bahwa di mata hukum tidak ada jabatan yang cukup tinggi untuk menjadi tameng dari tanggung jawab. Drama ini berakhir di balik jeruji besi, menyisakan refleksi mendalam bagi kita semua.